Halo para penghuni kamar tetangga yang sering rebahan nebeng wifi, jangan panik, yuk mari kita nonton film keren aja. Karena kali ini kita akan bahas film Treasure yang rilis pada tahun 2015. Siapkan popcorn, besarkan volume, kencangkan sabuk pengaman dan kunci pintu. Tanpa berlama-lama lagi, langsung ke filmnya. Di dalam film, diceritakan seorang kurir sepeda bernama Cam. Sejak ibunya sakit, Cam menjadi tulang punggung keluarga, dan Cam kerap meminjam uang di banyak tempat guna pengobatan ibunya. Cam juga meminjam uang ke mafia Cina. Lambat laun, utang Cam kian banyak yang mengakibatkan rumahnya diambil oleh mafia Cina. Seminggu setelah itu pun, ibu Cam meninggal dunia akibat penyakit yang dideritanya. Lengkap sudah Cam menjadi yatim piatu. Harta satu-satunya peninggalan sang ibu adalah mobil tua peninggalan sang ayah. Setelah itu, Cam ngontrak di ruangan garasi milik Bu Anggi. Kehidupan yang sederhana tetap ia syukuri dan Cam semangat kerja sebagai kurir sepeda untuk menyambung hidupnya. Seperti hari biasa, Cam mengantar berkas dokumen-dokumen penting ke tujuan yang sudah diarahkan. Saat mengantar berkas, Cam mengalami kecelakaan menabrak taksi yang ngerem mendadak. Dikarenakan ada seorang wanita yang parkur sembarangan lompat di depan taksi. Akibatnya sepeda Cam rusak. Di sini terjadi adegan pandangan pertama Cam dengan si wanita, dan wanita itu pun kabur. Setibanya di kantor, saatnya gajian, dan Cam merasa sedih karena gajinya cuma sedikit, sedangkan kebutuhan untuk ke pasar, Indomaret, bayar kos, utang, dan lain-lain masih kurang banyak. Pun meminta pekerjaan tambahan ke bos. Akan tetapi, si bos menyuruh Cam memperbaiki sepedanya terlebih dahulu. Saat perjalanan pulang, apesnya si Cam dihadang oleh Jerry, seorang mafia Cina yang menagih hutang ke Cam. Jerry lantas merampas cek gajian dan uang tunai yang ada di dompet Cam. Dan Jerry memberi waktu untuk Cam segera melunasi hutangnya sebesar $15.000. Tidak bisa bayar uang kontrakan garasi. Merasa jengkel, Cam melempar sepedanya ke tempat sampah. Sesampai di kontrakan, Cam memohon Bu Anggi meminta waktu karena belum bisa bayar uang kontrakan. Untung saja Bu Anggi masih memberi toleransi. Hari demi hari, Cam mencoba memperbaiki mobil peninggalan sang ayah. Akan tetapi, dikarenakan keterbatasan alat, usahanya pun gagal. Keesokan harinya, bosnya menelpon dan memberitahu ada seorang wanita yang memberikan sepeda baru ke Cam. Mendengar hal itu, Cam pun bergegas ke kantor. Benar saja, ada sepeda baru untuknya. Cam pun merasa bingung, siapa yang memberinya sepeda, dan ia curiga, apakah si wanita parkur yang memberikannya sepeda. Cam pun langsung mencoba sepedanya, dan digunakan untuk bekerja mengantar paket. Saat beristirahat, secara kebetulan, Cam melihat si wanita parkur, dan langsung bergegas mengejarnya. Alhasil wanita itu pun kabur dan aksi kejar-kejaran pun dimulai. Saat wanita itu berhenti di atas kren, Cam mengucapkan terima kasih karena dibelikan sepeda baru. Dikarenakan Cam belum berkenalan dengan si wanita, ia memutuskan untuk mencoba menaiki kren. Sesampainya di atas, ternyata nama wanita itu adalah Nike. Setelah berkenalan, Cam kemudian ingin berlatih parkur dan mengikuti aksi Nike. Tetapi sayang, Cam tergelincir dan jatuh saat aksi. Nike pun melanjutkan parkur dan melompat ke sisi gedung lainnya. Tiba-tiba ada sekelompok orang yang menghampiri Cam dan memperingatkan tentang bahaya parkur. Setelah itu, Cam kembali pulang dan betapa mengejutkannya, sepeda pemberian Nike hilang. Dan dengan terpaksa, Cam menjual perkakas barang-barang di rumah untuk membayar kontrakan. Keesokan harinya, Cam belajar parkur karena tertarik dengan skill keahlian melompat. Setiap hari, Cam terus melatih keahlian parkur. Setelah dirasa cukup mahir, Cam memutuskan untuk kembali ke gedung
dan berencana menirukan aksi Nike melompat ke gedung sisi lainnya. Di situ, Cam kembali bertemu salah satu teman Nike yang bernama Dylan, yang dari tadi memperhatikan Cam berlatih parkour. Dylan pun menawarkan pekerjaan dan ingin bertemu dengan Cam di dermaga besok. Keesokan harinya di dermaga, Cam datang dan berkenalan dengan mereka. Ada Dylan, Ted, Jess, dan ternyata Nike itu adik dari Dylan. Selanjutnya, mereka berlatih parkour bersama di sebuah kapal tua. Saat yang lainnya berhenti karena ada lompatan ekstrim, Cam dengan polosnya melompat sendiri. Alhasil, Cam hampir saja terjatuh. Tiba-tiba, Cam ditolong seorang pria yang bernama Miller. Miller adalah pimpinan di grup tersebut. Di sana, Cam bercerita pekerjaan masa lalunya. Saat akan pulang, Cam teringat untuk membayar hutang ke Jerry dan langsung mencari Jerry di markasnya, tetapi tidak ketemu. Sesampainya di kontrakan, kagetnya ternyata si Jerry menyita mobil Cam dan dihargai $5.000. Dan Jerry memperingatkan untuk segera melunasi sisa hutangnya $10.000. Apabila dalam sebulan Cam tidak melunasi hutangnya, maka Angie dan anaknya yang akan menjadi korban. Dan sialnya lagi, Cam diusir dari kontrakan saat itu juga. Karena Cam bingung, tidak punya rumah, ia memutuskan untuk bergabung dengan kelompoknya Miller. Cam pun tinggal di gedung kosong. Miller kemudian memberitahu persyaratan untuk bergabung ke grup apabila ingin terlibat di pekerjaannya. Syarat pertama, apabila kena masalah, wajib menghubungi Miller secepatnya. Syarat kedua, jauhi kampung Cina dalam urusan pribadi ataupun pekerjaan. Apabila kedua syarat itu disetujui, Cam diterima menjadi anggota baru. Pekerjaan yang mereka lakukan adalah memindahkan barang-barang berharga seperti dokumen penting, bahan kimia, dan sebagainya. Terkadang, mereka memindahkan barang berharga seperti uang emas dan berlian. Cam pun dijelaskan untuk melakukan pekerjaan pertama, yaitu menyusup dan mengambil teknologi dan berkas-berkas penting lainnya. Setelah paham, Miller mengutus Cam dan Dylan untuk misi tersebut. Setelah mereka selesai dengan pekerjaan itu dan hendak pergi, tiba-tiba saja ada seorang menembak Dylan dan berusaha menembak Cam juga. Aksi kejar-kejaran pun dimulai. Cam pun berhasil lolos dan kembali ke mobil untuk memberikan paket. Tiba-tiba Cam ditodong pistol dan ditangkap, diinterogasi oleh sekelompok orang. Ternyata sekelompok orang itu adalah grup Miller. Mereka hanya menguji kesetiaan dan ingin melihat aksi parkour Cam. Sekarang Cam tinggal di atas gedung. Beberapa hari kemudian, Cam dan Nike mendapat tugas untuk mengantar barang, sedangkan yang lainnya akan melakukan pekerjaan yang lain. Singkat cerita, pekerjaan sudah selesai, dan Miller berbagi-bagi uang hasil kerja. Karena Cam anak baik, ia pergi menemui Bu Anggi untuk membayar utang uang kontrakan. Tak lupa, Cam juga memberikan skateboard untuk anaknya. Di sana, Cam bercerita tentang masa lalunya, kenapa ia bisa berhutang. Dikarenakan ibunya dahulu sedang sakit. Anggi pun merasa terharu dan hanya bisa mendoakan supaya masalah Cam cepat selesai. Kemudian Cam pergi ke tempat Jerry untuk membayar setengah dari utangnya. Di sana, Cam melihat mobil sang ayah
yang sudah diperbaiki. Kemudian Jerry memberi waktu 2 minggu untuk segera melunasi hutangnya. Malam pun tiba. Cam diundang teman-temannya untuk berpesta. Di saat Nike sendirian, Cam mencoba mendekatinya dan menari bersama. Di sana, Cam mulai jatuh hati. Tiba-tiba Nike pergi meninggalkan Cam. Ternyata Nike sudah ada janjian pergi bersama Miller. Di situ, Cam merasa cemburu. Setelah kejadian itu, Cam terlihat memilih sendirian untuk melakukan pekerjaan. Selang beberapa hari, saat Cam kembali pulang ke atas gedung, tiba-tiba saja Nike sudah menunggunya di atas tangga. Nike meminta maaf ke Cam dan menceritakan bahwa sebenarnya Nike dekat dengan Miller karena terpaksa. Dulu, kakaknya mendapat masalah yang sangat besar dan Miller yang membantunya. Sebagai gantinya, Nike rela dekat dengan Miller walaupun tidak mencintainya. Sebenarnya Nike mencintai Cam, dan ternyata mereka saling mencinta. Akhirnya adegan mantap-mantap pun dimulai. Setelah selesai adegan mantap-mantap, Cam bercerita tentang masa lalunya yang hancur karena banyak utang. Dan Cam berencana mengajak Nike pergi meninggalkan kota setelah semua hutangnya lunas. Akan tetapi, Nike masih berpikir karena tidak semudah itu lepas dari Miller. Setelah itu, Nike sering main ke atap gedung dan berbincang-bincang dengan Cam. Keesokan harinya, Cam ngopi santuy bersama Dylan dan malamnya melakukan tugas seperti biasanya. Pagi hari, bangun tidur, Cam dikejutkan ternyata di atas gedung sudah ada Miller. Dan Miller memberitahu Cam bahwa ada tugas besar keesokan harinya. Hari sudah berganti, saatnya tugas dilaksanakan. Ternyata Nike tidak ikut aksi tersebut. Dan Cam sangat kaget, ternyata tugasnya adalah merampok bank milik mafia Vietnam. Dengan sangat terpaksa, Cam pun ikut tugas tersebut. Saat aksi, Cam merampok bank. Ternyata di bank sudah tidak ada uang sama sekali. Ternyata kelompok Cam sedang dijebak mafia lain. Terjadi aksi tembak-tembakan. Cam dan lainnya berusaha kabur dan aksi kejar-kejaran pun dimulai. Sayangnya saat aksi kabur, Jack tertembak dan mati di tempat. Cam pun langsung ditangkap oleh polisi. Sedangkan yang lainnya berhasil kabur. Saat Cam diinterogasi detektif, tiba-tiba Miller mendatanginya, dan Cam baru mengetahui bahwa Miller anggota DIA yang bertugas memerangi narkoba. Tetapi Miller agen yang korup. Di situ terjadi percakapan yang tegang. Miller dapat membebaskan asalkan Cam mau berpura-pura menjadi seorang informan rahasia. Dan setelah bebas, Cam diajak merampok untuk tugas akhirnya. Apabila menolak, maka Nike dalam bahaya besar. Setelah bebas, Cam kemudian mencari Nike. Di sana, Nike baru menceritakan kasus masa lalunya. Bahwa dulu saat tinggal di Florida, Nike mau dilecehkan oleh sekelompok orang. Akan tetapi, Dylan datang menolong dan menghajar semua orang sampai sekarat. Karena insiden itu, mereka berdua menjadi buronan polisi. Di situ, Miller yang menyelamatkannya. Setelah itu, Nike dan Dylan pun dengan terpaksa menjadi anak buah Miller. Scene berganti. Mereka melakukan tugas yang lebih besar dari sebelumnya. Miller, Cam, dan Dylan berjalan ke atap persembunyian orang Rusia. Di situ mereka akan merampok berlian. Di sini, Cam merasa janggal karena pistol yang dibawanya tidak berisi peluru, dan Dylan cuma bertugas mengawasi dari atas gedung. Di sisi lain, Nike dan Ted bertugas memantau situasi. Di sana, Ted memberitahu bahwa hubungan Nike dan Cam sudah diketahui oleh semua anggota. Akhirnya, Nike merasa keselamatan Cam terancam dan ingin menggagalkan aksi terakhir.
Nike berdebat kepada Ted dan menodongkan pistol ke kepala dan memilih turun dari mobil untuk menyelamatkan Cam. Di waktu bersamaan, Cam memulai aksinya. Miller mengambil sekantong berlian di brankas. Tak disangka, Miller membantai semua orang-orang Rusia yang ada di ruangan itu. Sampai di mana, Cam juga mau dibunuh oleh Miller. Tiba-tiba Miller diserang oleh para penjaga Rusia. Merasa ada kesempatan, Cam mengambil kantong berisi berlian dan memilih kabur dari TKP. Saat di atas gedung, Cam sudah dihadang Dylan. Akan tetapi, Dylan memberikan jalan Cam untuk kabur. Di sini, Miller berhasil lolos dan langsung mengejar Cam. Terjadi aksi kejar-kejaran. Sampai di mana Miller mengambil mobil polisi dan berusaha menabrak Cam. Tiba-tiba Nike datang menyelamatkannya. Kemudian mereka berdua kabur. Cam berencana memancing Miller ke restoran milik Chen, seorang bos mafia di kampung Cina. Karena Cam ingat Miller pernah berkata, jauhi kampung Cina. Pada di suatu ruangan, Cam menyerah dan tiba-tiba Miller dikepung para mafia Cina. Dan ternyata antara Chen dan Miller sudah saling bermusuhan sejak lama dan membuat perjanjian Miller tidak akan memasuki kampung Cina. Di sini ternyata Miller melanggar peraturan itu. Sebagai hukumannya, Miller akan diasingkan naik kapal ke Makau dan tidak boleh kembali lagi. Cam menyerahkan berlian ke Chen untuk melunasi semua hutang-hutangnya, dan Cam juga diberi beberapa berlian. Tak lupa, Jerry juga membelikan mobil ayah Cam yang sudah diperbaiki. Cam dan Nike akhirnya menaiki mobil itu dan pergi meninggalkan kota tersebut. Dan film pun selesai. Film action thriller ini menarik dan memperluas ceritanya hingga menawan pencairan sensasi dalam diri kita semua. Film ini bagus, di mana banyak adegan-adegan keren saat melakukan parkour. Yuk, sekian pembahasan alur film kali ini. Sampai jumpa di film berikutnya dan salam wifi tetangga.